Apa kabar? Luar biasa. Nah, kalau kakak menyapa adik-adik dengan ucapan selamat pagi, adik-adik jawabnya semangat dan ceria bersahabat. Ea. Nah, adik-adik, kami dari tim KKM Tuvikepan Semarang mau menyapa adik-adik yang ada di rumah dengan sekolah minggu online. Betul sekali, Kak. Ya, betul ya, Kak. Nah, di minggu ini tema sekolah minggunya apa ya, Kak? Ada jargonnya, temanya ikutin ya. 1, 2, 3. Yesus, batu penjuru dunia. Kita di bulan ini itu adalah bulan Oktober. Di Gereja Katolik bulan Oktober itu diperingati sebagai bulan apa ya, Kak? Bulan Maria atau bulan Rosario. Nah, jangan lupa adik-adik yang ada di rumah berdevosi bersama keluarga dengan cara doa Rosario. Oke? Nah, oke adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu kita hari ini, mari kita memuji Tuhan. Kita mau menyanyi bersama ya. Yuk kita berdiri. Halo adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, yuk mari kita berdoa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau, kami bisa bersekolah minggu online. Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan kitab suci dan kami akan berkegiatan Tuhan. Berkatilah kami supaya kami bisa meneladan sikap-sikap-Mu dan kami bisa menjadi anak yang rajin berdoa dan rajin membaca kitab suci. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, bacaan minggu ini akan diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu.
Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya kepada penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu membaca kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik yang terkasih, selamat hari Minggu, berkah dalam buat kalian. Baik, tadi kita sudah mendengar bacaan Injil hari Minggu ini, perumpamaan tentang batu penjuru. Kalau kita melihat Injil dan membaca kembali, tadi disebutkan batu yang telah dibuang oleh para tukang bangunan telah dipilih menjadi batu penjuru di mata Tuhan, dan itu menjadi sebuah perbuatan ajaib di mata kita. Mungkin adik-adik pernah melihat ya yang namanya batu. Batu itu menjadi sebuah benda yang tidak berharga kalau batu itu sudah pecah. Batu juga bisa menjadi sebuah benda yang tidak berharga kalau bentuknya itu tidak sempurna. Maka para tukang bangunan selalu mencari batu yang baik, batu yang sempurna, batu yang kuat untuk membuat bangunan. Nah, sedangkan batu yang lain yang tidak lolos seleksi bagaimana? Dibuang. Nah, mungkin dalam hidup kita pun mengalami hal yang demikian. Kita seperti batu, kita mengalami jatuh bangun, kita mengalami kelemahan, kita mengalami perpecahan. Nah, dalam kondisi seperti itu mungkin kita di mata manusia dijauhi, kita dibuang, dianggap seperti batu yang tidak berguna. Akan tetapi jangan lupa, di mata Tuhan kita adalah batu penjuru. Apa yang buruk di mata manusia belum tentu buruk juga di mata Tuhan. Apa yang baik di mata manusia belum tentu baik di mata Tuhan. Maka kita harus menumbuhkan keyakinan dalam diri kita. Kita harus bersemangat dalam mengikuti Tuhan, tetap setia dalam berdoa, supaya kita menjadi batu penjuru, menjadi contoh bagi teman-teman yang lain bagaimana mengimani Tuhan di tengah krisis iman dewasa ini. Selamat hari Minggu, dan semoga hidup iman kita semakin menjadi lebih baik.
Berkah dalam, salam misioner. teman-teman, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena hari ini Engkau telah menyertai kami dalam sekolah minggu online KKN hari ini. Tuhan, kiranya setiap firman yang disampaikan oleh Romo kami
dapat kami teladani dan dapat kami kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan telah menyertai setiap kegiatan sekolah minggu kami. Dan kiranya Tuhan juga menyertai setiap kegiatan yang kami kerjakan setelah ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menonton. Jadilah batu penjuru dunia seperti Yesus Sang Guru. Mari berdevosi rosario dan menjadi anak yang yakin akan talenta dan kemampuan dan siap diutus jadi berkat bagi sesama. Salam misioner.